Bagi teman-teman juga nanti bagi Kota Solo atau yang lainnya bisa pesan telur nih Bu ya. Iya. Bisa telur, pengen telur asin nanti bisa pesan ke kelompok ibu-ibu disabilitas yang ada di Kota Solo ini nanti. Kita coba nih masih panas-panas. Kita coba buka. Pertama kali makan telur asin dalam hidup ya, seumur hidup. Apa rasanya? Enak sekali, sangat recommended. Alhamdulillah. Kalau dapat kita latihlah difabel kita nih untuk yang lain selain daripada pelatihan telur asin. Kalau dapat seperti menjahit, soalnya mereka ada yang bisa menjahit dan ada yang bisa membuat kue kering dan kue basah. Kami selain dari telur asin, kami berharap misalnya kawan-kawanku bisa disalurkan, misalnya yang banyak yang bisa pandai menjahit, menyulam banyak gitu kan. Jadi kalau misal kendalanya kini masalahnya modal. Kamu kenapa mau ikut buat telur asin? Belajar di rumah supaya bisa belajar di rumah untuk semua teman-teman bersama senang berteman. Harapan kami semuanya supaya ada yang bisa untuk kedepannya memberi kami bantuan dan bisa melihat kami di Fabel Kota Solo itu semakin maju. Nama saya Susnawati, panggilannya sama teman-teman dipanggil Eci. Kami bergabung dalam komunitas DPPI, kepanjangannya di Fabel Indonesia. Grup ini nih baru Bu, baru. Sekitar belum satu tahun belum. Kita baru 4 bulan. Ya ini untuk membuat telur asin untuk diproduksikan, untuk dipasarkan. Ada buat telur asinnya baru sekitar 1 bulan. Kemarin Depsos Kota Solo mengadakan pelatihan. Jadi kami pengen semua anggota itu mempunyai pengetahuan dalam telur asin. Jadi kalau untuk selanjutnya bisa kita mengadakan yang lainnya. Alhamdulillah semua anggota sudah bisa semuanya. Kemarin kami dapat bantuan dari Bapak Wali Kota Solo sebanyak 2 juta. Dengan uang itu kami kumpulkan, kami belikan telur, abu, dan garam. Dari modal yang dikasih sama Bapak Wali Kota itulah yang kami gunakan untuk membeli telur. Dan juga peralatan dikasihkan oleh Depsos Kota Solo, Dinas Sosial Solo. Kemarin penjualannya alhamdulillah habis semuanya. Sekarang alhamdulillah baru sekitar sini aja. Harapan kami semuanya supaya ada yang bisa untuk kedepannya memberi kami bantuan dan bisa melihat kami di Fabel Kota Solo itu semakin maju. Untuk pengolahan telur asinnya sendiri nih ya. Nah, prosesnya dari mana telurnya dan gimana cara pengolahannya gitu nih? Pertama-tama kan telurnya kita cari kandang dulu. Kandang itu kita pilih telurnya yang bagus kan Pak, yang besar gitu kan. Dan tuh sampai ditembak di bawah kan, di tempat itu dibersihkan sama teman-teman seperti ini. Oh, ya. Seperti ini kan. Cara bersihannya gimana sampai bersih gitu? Gosok sama gelas nih Pak. Ya. Itu digosok sama ini, datu, garam sama abu disatukan, dikasih air. Perbandingan dari abu dan garamnya berapa itu? Kalau garamnya sekitar 2 kilo, abunya sekitar 4 kantang. 4 bungkus itu 4 bungkus. 4 bungkus berarti garamnya? Garamnya sekitar 2 kiloan. 2 kilo gitu 2 kilo. Itu bisa mencapai telurnya sekitar 15 buah. 15 buah? Ya. Oh, 15. Tapi bahan-bahan bakunya itu tidak terlalu sulit dapatkan? Enggak terlalu sulit Pak. Makanya kami pengen cari abu. Kalau batu bata itu kan susah mencarinya. Kita kan tinggal di kota Pak. Kalau kita tinggal di desa ya lah, alhamdulillah lebih enak cari batu bata. Kalau untuk tinggal di kota susah. Digodokkan, datu diendapkan selama 1 minggu. Selama 1 minggu, datu direbus lagi kan langsung pemasaran. Langsung pemasaran ya. Sehari kira bikinnya berapa banyak
Bisa diproses berapa Ini banyak? bukan setiap hari, Pak. Bukan setiap hari, ya? Mungkin dalam 1 minggu cuma sekali buat. Sekali buat. Ini Sekali buat, diendapkan ya. selama 1 hari. Sekali buat berapa buah? Berapa banyak? Ini kemarin buatnya yaitu 30 apa namanya tuh, Pak? 3 papan. 3 papan. Berarti 90 ya? 90. Oke, terus setelah diendapin baru direbus? Ya diendapin baru direbus, Pak. Pemasaran Baru ya. pemasaran. Itu ada yang udah diendapin yang mau direbus. Ini selain membuat telur asin, ini kegiatan ibu-ibu ini selain berhasil apa gitu? Ini karena organisasi kami masih baru ya, Iya. Pak. Belum setahun lah. Jadi ini untuk sementara ini telur asin ini aja dulu, Pak. Sebelumnya apa kegiatannya? Sebelumnya belum ada, Belum Pak. ada gitu. Pertemuan bulanan aja. Bulanan Ini aja, baru gitu. Gitu. Sebelum belum ada ada. Pan ibu ke depannya apa dengan komunitas ibu ini? Dengan adanya komunitas kami ini kayak seperti ini, Pak, jadi itu bisa kami untuk menciptakan lapangan kerja bagi kami yang penyandang difabel Kota Solo. Dan kami pengen Kota Solo ini jadi kota peduli disabilitas kayak kota-kota yang lainnya gitu ya. kan. Jadi itulah untuk mencari lapangan kerja untuk penyandang kami disabilitas ini. Jadi istilahnya kami disabilitas ini bukan hanya dikasih umpan, Pak, tapi pancing yang dikasih. Gitu jadi ya. kalau umpan kan habis. Ya. Jadi kalau pancing itu kemanapun bisa dibawa sampai Iya, kapanpun selalu ada gitu. Kegiatan sehari-harinya ibu berarti ibu rumah tangga aja Ibu toh? rumah tangga, Pak. Itu ada yang bekerja sama orang kayak ini dia menjahit, ada yang kerja rumahan sama orang gitu, Pak. Dengan menggosok gitu kan. Tapi dengan adanya ini kan dia bisa berkomunikasi, istilah bisa sharing antara dia sama dia. Iya, Kamu iya. kerja apa gitu kan? Saya kerja ini. Mana tahu dengan adanya pertemuan ini, jadi dia tuh bisa istilahnya membawa teman-temannya juga untuk jalan baik gitu. Mana tahu dia ada mengajak temannya gitu untuk bekerja sama-sama gitu kan, ya, Pak. Ini tadi ada informasinya tadi sampai komunitasnya berapa orang, Im? Kalau ini sekitar 144 orang, ini- tapi yang aktif cuma segini. Kadang Iya. 30-an. tapi untuk kadang disabilitas untuk mengajak ke depan ini yang susah, Pak. Dia tuh malu, minder gitu kan. Ini alhamdulillah lah, Pak, banyak yang bisa menyadari dirinya gitu kan. Dia tuh kadang menganggap disabilitas ini istilahnya kayak apalah, kayak cobaan hidup yang nggak bisa diatasi gitu kan. Iya, iya. Nah, itu yang susahnya. Harapan ibu sini terhadap kawan-kawan? Kawan itu mana tahu ada yang istilahnya bisalah bapak-bapak yang lain mengasih kami bantuan yang lebih atau mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kami ke depannya. Kalau kendala di lapangan insya Allah tidak ada yang terlalu apa. Cuman kalau untuk pembikinan telur asin ini cuman di pemasaran kami yang agak terkendala. Pemesanan saat ini bagaimana, Bu? Kemarin kami coba aja ke Balai Kota untuk memasarkan ke bagian dinas-dinas yang ada di Balai Kota. Itu aja kami baru memasarkan tuh, kami titip di Dekranasda dan dititip di kedai-kedai di apa yang ada di Kota Solo nih. Harapan kami yaitu untuk lebih memperhatikan lagi difabel-difabel kita yang ada di Kota Solo oleh pemerintah untuk diberi perhatian yang lebih lah dari yang lainnya. Kalau dapat kita latihlah difabel kita nih untuk yang lain selain daripada pelatihan telur asin. Kalau dapat seperti menjahit, soalnya mereka ada yang bisa menjahit dan ada yang bisa membuat kue kering dan kue basah. Kami selain dari telur asin, kami berharap misalnya kawan-kawanku bisa disalurkan, misalnya yang banyak yang bisa pandai menjahit, menyulam banyak gitu kan. Jadi kalau misal kendalanya gini, masalahnya modal. Iya, modal nah, ya. gitu, modal untuk pengembangannya nggak bisa. Dia tuh yang kedua pemasarannya pun nanti pun kami minta arahan gitu. Ya, ya. Biar misalnya kawan-kawan yang lain pun bisa gitu kan punya usaha sendiri gitu. Iya. Nah, dari pemerintah sendiri kan ada bantuan kan seperti dari wali kota atau wakil kota udah ada bantuan dari Pemda apa gitu kan. Belum ada gitu. Cuman kemarin ini ada pelatihan cuma untuk telur asin gitu kan. Telur asin aja. Oh gitu. Nah, kemarin kan pelatihan telur asin kami mendapat modal 2 orang, kan pelatihan di sini 10 orang dapat kan. Dapat pelatihan 2 orang, dapat uang dana 2 orang. Itulah uang dana itulah yang kami kembangkan untuk mengembangkan telur asin. Nah, kayak gitu. Berarti harapan ini selain mengembangkan telur asin ini buat kawan-kawan bahwa pemerintah lebih memperhatikan lagi yang disabilitas di komunitas Suni ini yang ada yang bisa berkaya atau yang bisa bekerja di tempat lain gitu ya. Di itu ada juga bagian tunarungu yang banyak yang
pandai tukang bagian laki-lakinya. Nah, sebagian dapat bekerja, sebagian lagi istilahnya belum bekerja. Oh, Jadi gitu ya? yang dia punya keahlian kan sayang gitu kan. Kalau bisa istilahnya kan dikasih lah istilahnya bagaimana cara jalan keluarnya untuk kawan-kawan yang udah punya menikah, udah punya tanggung jawab, tapi istilahnya masalah kondisi, masalah dia tunarungu untuk beradaptasi sama masyarakat agak sulit gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya, misalnya dia pandai tukang, dia punya apa sendiri gitu kan, bisa dia membuat apa gitu kan untuk memasarkan, menambah ekonomi keluarganya. Banyak ada investor-investor yang tarik dengan teman-teman yang kayak gini, Pak. Apalagi tunarungu itu ada yang bisa menjahit, ada yang bisa gini kan. Istilahnya keahliannya itu terpendam Pak. Dengan adanya organisasi kami kayak gini, jadi kami sebagai yang bisa ngomong, dia ngomong sama saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, jadi kami istilah jembatan penghubung gitu, Pak. Apa mau ikut ini apa? Buat telur asin supaya apa? Supaya tahu. Bikin telur asin kamu mau pengen tahu kan tuh telur asin. Kalau dia ikut ini supaya bisa pula di rumah bikin telur asin sendiri untuk anaknya, dia bisa pula dia memasakkan sendiri. Kamu kenapa mau ikut buat telur asin? Belajar di rumah supaya bisa belajar di rumah untuk semua teman-teman bersama, senang berteman. Mau apa ikut bertelur asin di rumah bisa. Katanya kayak gitu sama dengan ini Bu, supaya di rumah bisa pula untuk membuat telur asinnya sendiri, untuk anaknya bisa pula memasakkannya sendiri gitu. Jadi home industry kibatnya gitu Bu. Kamu belajar sedikit. Dia mau belajar sedikit mau buat telur asinnya, belum tahu. Kamu mau ikut apa? Kenapa mau ikut ini buat telur asin? Kenapa? Iya, belajar untuk di rumah. Di rumah aja belajar di rumah. Ini telur yang apa nih? Yang udah diendap Bu, ini selama seminggu kemarin, terus sekarang dibuka lagi mau direbus. Jadi telurnya dicuci dulu nih? Iya Bu, dicuci dulu. Ini baru sekali cucinya 2 kali gitu. Jadi cucinya 2 kali? Iya. One hour later. Sehari tadi kita udah coba bersama ibu-ibu, bapak-bapak juga dari kelompok disabilitas Bu ya. Dengan kekurangan mereka, tapi mereka tidak berhenti berkarya. Mereka membuat telur asin. Telur asin dari proses tadi membungkus pakai abu dan garam, dan dari depan 1 minggu, dan ini coba hasilnya udah masak. Jadi udah kita proses ya, Bang. Firdaus ya, Bang Firdaus sebagai ketua ya, kelompok ya. Nah, jadi ibu juga, dari stempel juga. Nanti kita coba buka dan rasanya apa gitu kan. Jadi bagi teman-teman juga nanti bagi Kota Solo atau yang lainnya bisa pesan telur nih Bu ya. Bisa telur, pengen telur asin nanti bisa pesan ke kelompok ibu-ibu disabilitas yang ada di Kota Solo ini nanti. Kita coba nih masih panas-panas. Kita coba buka. Nah, itu harga satuannya, telur asin ini dijual berapa Bu? 5.000. 5.000. Ini 5.000. Kalau di toko berapa dikasih? 4.000. 4.000 di toko, di toko menjual 5.000 gitu ya. Nah, nanti juga kita bantu yang kawan-kawan atau teman-teman yang punya toko, ada punya minimarket, mau taruh telur asinnya di tokonya bisa nanti hubungin ibu ini, bisa sekalian juga membantu. Nanti modalnya dikasih 4.000, nanti di toko bisa jual 5.000 nanti gitu. Nah, ini bisa pesan telurnya nanti. Kita coba buka dulu satu nih, kita coba rasanya apa nih. Ini udah disimpan berapa hari nih? 1 mingguan. 1 minggu udah disimpan 1 minggu dan sudah kita rebus tadi selama 1 jam. 5 hari, seminggu, 1 minggu bisa juga. Ini tahan telur ini 5 hari sampai 1 minggu tahan gitu awetnya. Karena bikin prosesnya bukan yang standar yang bagus gitu ya. Kadang ada orang bikinnya dan dengan cara lain cuman direndam aja
sama abu sama garam, cuman kalau pas direbus dia berair, dia nggak tahan ya. Iya. Ini dia dijamin tahan. Itu coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka, pecahin dulu cangkangnya pakai sendok. Bisa dong dipotong langsung Bu ya? Iya. Gitu ya? Silakan bisa. Ini jarang makan telur asin, kadang kira telur rebus biasa gitu kan. Dicongkel sama sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, separuh dulu, mau lihat gimana isinya. Wah, baunya asik nih. Telurnya baru mungkin ini. Alhamdulillah. Hasilnya keren. Hasilnya pas banget, pas ya telur asin. Kita coba makan coy. Nah, gini makan telur asinnya. Gimana rasanya Bang Jo? Mantap. Enak, asinnya pas nih. Enggak terlalu asin juga nih, cuman asinnya ada. Mantap. Lagi panas-panasnya makan. Mau siapin? Silakan. Pertama kali makan telur asin dalam hidup ya, seumur hidup. Apa rasanya? Enak sekali, sangat recommended. Alhamdulillah.